Lihat apa yang Alkitab katakan tentang kremasi orang mati. Mungkinkah praktik ini mempengaruhi kebangkitan orang percaya? Tahukah Anda bahwa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ribuan orang memilih kremasi dibandingkan penguburan tradisional? Para ahli mengatakan bahwa tren ini sedang berkembang dan dapat mencapai hingga 70% pilihan dalam satu dekade. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, haruskah orang Kristen mempertimbangkan untuk dikremasi oleh anggota keluarganya? Apa yang harus dipikirkan umat Kristiani mengenai topik yang sangat rumit ini, mengingat kebangkitan yang dijanjikan dalam Alkitab sedang dipertaruhkan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dalam video ini kami akan menjawab 4 pertanyaan kunci besar. Tapi pertama-tama, tinggalkan komentar yang mengatakan apakah Anda bersedia mengizinkan kremasi Anda sendiri atau tidak. Mari kita ke pertanyaan, apa itu kremasi? Apa yang Alkitab katakan tentang kremasi? Apakah kremasi menghalangi atau mempengaruhi janji kebangkitan tubuh? Apa yang harus saya pertimbangkan sebelum memutuskan apakah saya akan dikremasi oleh keluarga saya atau tidak? Mari kita beralih ke pertanyaan pertama. Apa itu kremasi? Ya, itu adalah proses di mana tubuh manusia yang telah meninggal menjadi abu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum kremasi, benda logam dari jenazah, seperti perhiasan atau prostetik, dikeluarkan, dan jenazah ditempatkan di peti mati atau wadah khusus. Jenazah kemudian dibawa ke krematorium, lalu dimasukkan ke dalam oven yang suhunya mencapai sangat tinggi, sekitar 100°C. Proses ini tidak instan dan dapat memakan waktu beberapa jam. Tubuh terkena panas yang hebat, jaringan membusuk dan menguap, hanya menyisakan tulang dan pecahan tulang. Sisa-sisa tulang ini digiling menjadi bubuk halus yang disebut abu. Abu ini tidak seperti abu yang berasal dari api biasa. Mereka tidak berbau dan tidak mengandung karbon. Terakhir, abunya dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam guci. Kemudian, selanjutnya tergantung pada keinginan almarhum atau keluarganya, menguburkan, mencerai-beraikan, atau menyimpannya. Lihat, ini mungkin mengejutkan Anda. Alkitab mengatakan dalam Kejadian 3:19, dengan keringat di wajahmu kamu akan makan roti sampai kamu kembali ke tanah, karena dari situlah kamu diambil, karena kamu adalah debu dan kamu akan menjadi debu kembali. Pernyataan ini menyoroti hubungan kita dengan bumi dan kematian tubuh kita. Kremasi, sejalan dengan gagasan ini, melambangkan kembalinya esensi primordial ini. Ketika tubuh terkena api, secara bertahap ia akan membusuk hingga berubah menjadi abu, mengingatkan kita akan kerendahan hati dan kerapuhan kita. Selain itu, kremasi semakin populer karena pertimbangan ekologi dan perubahan budaya. Lebih dari separuh penduduk Amerika Utara kini memilih metode ini, karena menyadari efisiensi spasial dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Jadi, dalam siklus hidup dan mati, kremasi menjadi gema dari asal-usul dan takdir kita. Tahukah Anda bahwa, dari sudut pandang ilmiah, kremasi dianggap sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan penguburan tradisional? Penelitian menunjukkan bahwa penguburan konvensional memerlukan lahan yang luas dan menggunakan bahan kimia untuk pembalseman, serta peti mati kayu dan batu nisan, sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Sebagai perbandingan, kremasi, meskipun menggunakan energi dan mengeluarkan karbon, memakan lebih sedikit ruang dan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Hal ini menjelaskan salah satu alasan meningkatnya preferensi terhadap praktik yang lebih ramah lingkungan. Selain aspek lingkungan, kremasi juga mencerminkan perubahan norma budaya dan agama. Beberapa tradisi memandang kremasi sebagai metode penyucian dan pembebasan, sementara tradisi lainnya mengacu pada Alkitab dan teks suci lainnya sebagai panduan dalam praktik ini. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang kremasi. Alkitab tidak secara khusus membahas praktik kremasi atau pembakaran, sehingga memberikan interpretasi terbuka tentang bagaimana jenazah harus ditangani setelah kematian. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik apakah kita harus menguburkan atau mengkremasi orang mati,
Beberapa ayat Alkitab dapat memberikan konteks mengenai praktik ini. Tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab terdapat contoh dan simbol yang dapat membantu kita memahami pandangan Allah terhadap kremasi dan penguburan? Ini agar Anda memahami bahwa di seluruh kitab suci, api memiliki banyak arti. Dalam banyak kasus, api dikaitkan dengan penyucian dan kehadiran ilahi, seperti semak terbakar yang ditemui Musa di padang gurun dalam Keluaran 3 atau api yang turun dari surga di Gunung Karmel selama konfrontasi Elia dengan para nabi Baal dalam 1 Raja-Raja 1836. Nabi Elia berdiri di depan altar dan berdoa, "Ya Tuhan, Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, ketahuilah hari ini bahwa Engkau adalah Tuhan di Israel, dan bahwa aku adalah hamba-Mu, dan bahwa aku telah melakukan semua hal ini di perintah-Mu. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku agar orang-orang ini mengetahui bahwa Engkau, ya Tuhan, adalah Tuhan dan bahwa Engkau mengarahkan hati mereka kepada Mu." Kemudian api Tuhan turun dan membakar habis korban bakaran, kayu, batu dan tanah, dan juga mengeringkan air di dalam parit. Ketika orang-orang melihat hal ini, mereka semua tersungkur dan berseru, "Tuhan adalah Tuhan! Tuhan adalah Tuhan!" Oleh karena itu, api tidak serta-merta membawa konotasi negatif. Penting untuk diingat bahwa praktik penguburan juga menjadi simbol rasa hormat dan martabat. Abraham membeli sebuah gua di Mahpela untuk menguburkan istrinya Sarah, Kejadian 23:3. Dan Yusuf membuat anak-anak Israel berjanji untuk membawa tulang-tulangnya kembali ke tanah perjanjian, Kejadian 50:25. Contoh-contoh ini menunjukkan tradisi penguburan yang kuat di kalangan umat Tuhan. Namun, hal ini bukanlah mandat eksplisit bagi umat Kristiani modern, melainkan contoh budaya dan kontekstual. Seiring dengan perubahan masyarakat, praktik pemakaman juga berubah. Di banyak tempat, ruang pemakaman terbatas dan biaya yang terkait dengan penguburan tradisional bisa jadi mahal. Dalam konteks ini, kremasi menawarkan alternatif yang praktis dan seringkali lebih terjangkau. Selain itu, Anda harus mempertimbangkan sesuatu yang mendasar. Dalam teologi Kristen, penekanannya ditempatkan pada kebangkitan dan kehidupan kekal, daripada keadaan tubuh fisik setelah kematian. Yesus berkata dalam Yohanes 11, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, sekalipun ia mati, ia akan hidup, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya."